اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah kita sama-sama katakan jangan sampai keluar ke gerakan-gerakan tubuh kita. Kalau lintasan hatinya buruk berbuat dosa, keluar dari lisan bernilai dosa, dengan tangan bernilai dosa, masih dalam hati belum bernilai apa-apa. Ya. Maka di sini jamaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan lintasan hati kita. Maka jaga nih hati kita semuanya. Ya. Biasanya hati itu ya, al-ina'u yang doju bima fihi. Ketel tergantung isinya apa. Kalau ketel isi kopi keluarnya apa? Keluarnya kopi ya. Kalau ketel isi teh keluarnya apa? Teh. Maka sama halnya kalau hatinya bersih itu bakal luber. Luber kemana? Luber ke ucapannya bersih, luber ke tindakannya bersih. Tapi kalau hatinya kotor gimana? Maka biasanya luber sampai ke ucapannya kotor, tindakannya kotor. Ya. Maka di sini balik lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha meneliti hati setiap hambanya. Ya. Maha meneliti setiap hambanya. Wa iradati wasaili halat wastash'ir qurbahu minka. Rasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen memperbaiki amal, coba belajar bahwa Allah itu maha dekat. Allah itu punya Allah berduduk di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pinjamkan anggota tubuh berberian tersebut. Kemudian Allah taala fasilitasi kirim aneka macam rezeki. Tadi kita cuma lahir nggak berpakaian, dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih makan, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih fasilitas ibaratnya gini, karyawan, mobil dinas dikasih pakai telur, asar, maghrib, isya. Itu bisa juga lagi setor muka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ana bisa jadi hamba. Ya Allah, ana absen hadir salat zuhur. Ana masih jadi umatnya Nabi Muhammad. Asar, ana masih jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya. Maghrib, subuh masih jadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kalau udah bolong-bolong subuhnya kagak, zuhurnya kagak, asarnya kagak. Ini itu jadi umatnya siapa? Ya. Jadi hambanya siapa? Orang tinggal di dunia tujuannya apa sih? Disuruh ibadah yang paling istimewa, yang paling utama sholat. Ya, ibadah yang paling utama paling istimewa sholat. Maka di sini dapat kalian jadikanlah kita kalau lagi sholat zuhur, lagi absen, ya Allah, hadir sholat zuhur, masih jadi hamba ya Allah, masih jadi umat kekasih Nabi Muhammad SAW. Lagi asar begitu juga. Ya, kalau kelewat, mustahilnya luar biasa, istighfarnya ini harus ada perasaan demikian. Nah, kemudian zaman sekalian, pastinya manusia itu kadang ada tiba rasa malasnya. Wajar. Kita ini bukan nabi. Kalau nabi ini keimanannya begini, naik terus. Nabi sama Rasul itu naik terus. Nabi baca istighfar kan? Bu, ini pada belum aja nih. Nabi baca istighfar kan? Istighfarnya kenapa? Emang berbuat dosa Nabi? Nabi berbuat dosa kan? Nabi berbuat dosa kan? Nabi nggak berbuat dosa, tapi istighfar kan? Istighfar. Bahkan dalam riwayat istighfarnya Nabi 100 kali sehari. Terus istighfarnya kenapa? Minta ampun sama Allah kenapa? Diungkapkan oleh ulama, istighfarnya Nabi itu kenapa? Karena merasakan hari ini lebih
lebih baik daripada hari kemarin. Dia istighfarin yang kemarin. Ya Allah, kok gua kemarin begitu ya bahasa kasar. Harusnya bisa di makom yang kayak begini, di makom yang tinggi kayak begini. Maka begitu lagi istighfarnya mulai lagi. Dia melihat makom yang kemarin, kok begini ya? Nggak berbuat kesalahan, nggak berbuat dosa. Tapi melihat nengok makom yang kemarin yang lebih rendah, di hari ini lebih tinggi, maka dia istighfar. Istighfarnya bukan karena kesalahan dan dosa. Itu Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu keimanannya begini, panjang terus. Kalau malaikat gimana? Kalau malaikat ini keimanannya stabil, lurus lempeng aja, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Imannya malaikat stabil. Imannya Nabi naik terus. Imannya kita gimana? Imannya kita turun. Turun, naik. Imannya kita naik turun. Manusia pada umumnya semuanya selain Nabi itu imannya naik turun. Manusia banget imannya naik turun. Maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, "Mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atik aw mailan ila maksiyatin fadzakkirha." Kalau jiwa udah malas-malasan, malas berbuat ketaatan, ingat ini obatnya ini. Yang pertama, ingatin Anallaha yasma', Allah mendengar, wa yaraka, dan melihat. Allah mendengar dan melihat. Jadi kalau kita berdoa, kita ini lagi berbicara sama zat yang maha mendengar. Ya. Kalau suami suka dengar nggak? Kita minta apa? Kadang dia pura-pura bentuk ada nggak dia? Ibu-ibu minta apa? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar. Jadi Bu, kalau mau minta apa-apa mintanya sama Allah. Tapi di telinga suami. Tambah lagi mau mintanya sama Allah tapi di telinga suami. Ya Allah, iPhone 17 kayak gitu kan. Teriaknya di telinga suami itu. Mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bakhil itu dia makan bakso gak mau bayar orang lain misalnya, itu masih bakhil. Kalau syahid, ente mau makan bakso bang, berapa bakso? 15.000 bang, mahal banget. Nggak bisa 7.000 aja bang, nggak bisa. Akhirnya itu orang nggak jadi makan bakso. Itu namanya orang syahid. Buat dirinya sendiri pelit. Ya, kalau bakhil sama orang lain pelit, dia buat diri sendiri, makan buat diri sendiri. Perutnya lapar, keluarin duit 15.000 ogah, itu namanya orang pelit. Syahid dia benar. Ente sedekah pas dana syahid. Nah, disinilah jemaah sekalian memperbaiki amal. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ingatin dengan dekatnya kematian. Ingatin dengan dekatnya kematian. Pikir-pikir lagi semua nih. Lihat, kayak kafan itu nggak ada kantongnya, ya? Ada nggak kayak kafan? Saatnya mau bikin teknologi yang baru, kain kafan ada kantongnya, bisa ini nggak ada. Kain kafan nggak ada kantongnya. Maka begitulah, nggak ada yang dibawa. Kata mau dikuburin di mana tuh yang mahal? Sampai nanti Allah Ta'ala bangkitin lagi kita semuanya. Kan dalam Al-Quran berjaya. Qalu man ba'atsana min maqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Itu nanti di dalam kubur ada pendahuluan miniatur surga atau miniatur neraka. Miniatur surga atau miniatur neraka. Nah, mereka nanti yang mendapatkan miniatur surga itu naumal aris. Tidurnya pengantin. Udah nikmat luar biasa. Pengantin di masjid kalau habis beribadah makan dia tidur nikmat luar biasa dan nggak ngerasain waktu. Gak ada waktu kapan kiamat. Sementara mereka yang diazab di dalam kubur dia menantikan kapan dibangkitin. Ya, kapan? Kenapa? Dia harap setelah dibangkitin selesai, atau justru malah permulaan yang lebih dahsyat lagi. Jadi nggak bisa dibilang berapa lama, berapa waktunya. Itu satu fasenya di alam barzah, dibangkitin lagi, baru kita dikumpulin di padang mahsyar. Di padang mahsyar baru bisa sirat dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Maka yang rasa paling bagus di kita adalah man arada safaran ista'adda.
siapa orang mau bepergian, siapin perbekalannya. Ingat, kita cuma sebentar berbekal di dunia. Perjalanan kita panjang, alam kubur, alam barzakh dan sebagainya, perjalanan panjang, maka siapin perbekalan kita. Bekalnya kita yang paling bagus, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal seindah-indahnya bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah alumni SMA 26 enggak ada di azab di kubur insyaallah. Ya. Amin. Di azab di kubur insyaallah. Amin. Amin. Surga. Amin ya rabbal alamin. Tunggu dulu, ada yang bertanya? Masih ada yang mau bertanya atau mau